Setiap harinya ada sampai 3 ton rajungan yang diolah oleh pabrik yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan ini. Rajungan yang dikirim ke sini sudah dalam bentuk rebusan atau setengah matang. Karena rajungan memang gak bisa bertahan lama tanpa air, makanya pengepul bakal segera mencuci rajungan segar dan merebusnya, biar dagingnya tahan lama. Jadi di pabrik ini daging rajungannya tinggal disortir, kemudian dikemas deh. Proses penyortiran dilakukan untuk memilih rajungan berdasarkan kualitas dan juga kuantitasnya. Masukkan rajungan yang berukuran besar dan kondisinya bagus ke dalam kelompok grade A. Sedangkan untuk rajungan yang ditemukan cacat atau tidak segar lagi, bisa langsung di-reject alias ditolak. Selesai disortir, timbang rajungan dalam basket-basket ini. Dalam setiap basket berat rajungannya harus sama, yaitu 10 kg. Selanjutnya, rajungan-rajungan ini dibagikan ke masing-masing kelompok pengupas untuk proses pengupasan cangkang. Kelompok pengupas cangkang ini semuanya sudah terlatih loh. Lihat aja tuh, kerjanya cepat banget. Dalam proses pengupasan ini, daging rajungan yang baru dikeluarkan dari cangkang masih harus disortir lagi. Karena dalam setiap rajungan terdapat 2 jenis daging yang berbeda kualitasnya, yaitu jenis daging putih dan daging merah. Daging putih berasal dari bagian ruas-ruas dada rajungan. Daging jenis inilah yang kualitasnya paling bagus dan harganya mahal. Sedangkan daging merah berasal dari bagian capit dan kaki rajungan. Daging jenis ini kualitasnya kurang bagus dan harganya lebih murah. Oke deh, daging rajungannya sudah terkumpul nih. Sebelum masuk ke tahap berikutnya, kita timbang lagi yuk daging rajungannya untuk memastikan berapa banyak daging yang dihasilkan dari rajungan utuh tadi. Umumnya dalam setiap 1 kg rajungan hanya menghasilkan sekitar 200 gram daging saja. Untuk memastikan kualitas daging rajungan tetap terjaga, harus dilakukan pengujian dulu nih, yaitu dengan menguji ukuran dan juga aromanya. Pisahkan daging yang ukurannya di bawah standar ya. Begitu juga dengan daging yang aromanya sudah tidak sedap lagi. Karena aroma pada daging ini menentukan tingkat kualitasnya. Setelah itu bersihkan daging rajungan dari kotoran dan juga lemak-lemak yang menempel. Proses ini dilakukan untuk memastikan kondisi daging benar-benar bagus dan utuh sebelum diproduksi. Nah, dagingnya sudah bersih nih. Kualitas daging rajungan akan tetap terjaga dan tahan lama dengan adanya serbuk sap atau sodium asid polifosfat. Serbuk sap ini aman ya untuk makanan. Bahkan sudah menjadi standar untuk setiap makanan kaleng di Eropa dan Amerika sana. Tutup semua kaleng yang sudah terisi menggunakan mesin simmer. Selanjutnya adalah tahap yang paling utama, yaitu pasteurisasi. Pasteurisasi ini dilakukan selama 2,5 jam pada suhu 86 derajat Celcius. Tujuannya untuk membunuh bakteri-bakteri jahat yang masih terdapat pada daging rajungan. Sehingga daging rajungan dalam kaleng akan awet dan tahan lama, bahkan bisa sampai 2 tahun. Setelah didinginkan, daging rajungan dalam kaleng-kaleng ini akan dikemas dan siap dikirim ke berbagai negara di dunia. Setiap hari pabrik ini mampu memproduksi daging rajungan hingga 2.000 kaleng loh, di mana setiap bulannya diekspor ke Amerika Serikat sebanyak 32 ton. Wih, kerennya Indonesiaku.